saya dampingin Nelongso, tahun Nelongso Mbak. Ya. Oh kuliah ya. Nambah nasi kan bisa. Mulai 5 outlet sampai 50 outlet saya dampingi. Wow, luar biasa. Saya cek langsung ke yang punya 2015 lebih kurang saya dampingi. Ya lebih kurang lupa saya berapa tahun, yang jelas sampai 50 outlet. Kemudian hari ini yang lagi tren Mupus Group Seafood itu lagi ramai di Malang. Mupus Group Seafood. Ada di depannya kantor terpadu namanya Megilan, ada di Singosari dekatnya kantor polisi, depannya ya di samping kantor polisi namanya kantor polisi Polres Singosari. Sebelahnya itu. Oh, Samsat dulu. Ya, Samsat tempat ngurus-ngurus SIM itu di situ. Oh, dekatnya Wismi di situ ya? Iya, bukan Wismi, Gacuan. Depannya Gacuan ya. Gak apa-apa Gacuan kita sebut ya. Gak apa-apa. Nah, iklan di sini ya kan, kita bantu semua. Masih free. Invest di sini ya. Oke. Apa namanya? Mupus Group. Apa kulineran? Kuliner, Apa? seafood. Sudah pernah juga mungkin tahu ya? Belum tahu sih. Ada yang Pak. tahu Mupus? Belum ya. Belum tahu nih. Habis ini kita makan. Iklannya kurang nih. Nanti Mbak Ayu bisa jadi endorsernya. Siap. Nah, itu tadi. Kemudian ada Lawang Agung dan yang lain-lain. Ya, Lawang Agung, pusat oleh-oleh, kurma, umroh dan haji di Blimbing. Blimbing. Ada air zam-zam juga kok. Ada air zam-zam. Oh, yang di Jalan Suhat itu ya? Iya betul. Oh, kiri jalan ya dari sini. Iya, dari sini. Iya. Dan yang lain-lain yang di luar kota gitu, seperti itu. Malang juga ada lagi yang lain cukup banyak. Gitu. Konsultan bisnis berarti mana? Oke. Jadi biasanya kita kontrak setahun minimal Pak Imam. Setahun, apa yang dikonsultani all in. Misalnya Victorian kita check up, oh butuhnya ini. Nah, baru kita buatkan, oke kita dampingi di sini dengan kurikulumnya ini. Gitu. Kemudian kita kontrak setahun, sebut kata sekian rupiah misalnya gitu, nah, baru kita jalan. Gitu. Oke. Nah itu unik kalau konsultan kami ini bisa konsultasi online 24 jam. Tergantung siapa yang tidur duluan gitu. Ya kan? Coach, sebelum masuk lebih dalam lagi, saya ingin memprofiling sedikit aja ya. Yuk ya. Kan dulu waktu sebelum kuliah emang dari kecil udah cita-citanya pengen ngajarin orang atau ada pernah punya kisah yang nyambung sama pekerjaan. Oke. Ayah saya tukang becak Pak Imam. Tukang becak buru tani. Saya pernah ikut nemenin ayah saya itu selalu ngomong begini, enak ya jadi orang kaya. Saya bilang gitu ke ayah saya. Oh iya. Enggak susah kayak kita. Ayah saya jadi buru tani berarti kan sawahnya orang kaya. Betul enggak? Ketika jadi tukang becak gitu, saya lihat waktu di Perak Barat itu, saya lihat mobil lewat gitu, enak ya, gitu, jadi orang sukses ya. Nah, itu menjadi motivasi tersendiri untuk sukses. Ibu saya menjaga warung, sekali tempo buru tani juga. Nah saya ngawali belajar itu di sebuah pondok kecil di desa saya Pak Imam. Pondok kecil, kiai saya itu alumni Langitan Tuban gitu. Nah, saya ngajilah ke beliau di sebuah pondok kecil di Lamongan di desa saya itu. Disitulah saya kemudian PD akhirnya membuat tempat belajar ngaji sendiri, EPQ. Nah, disitulah saya mulai ngajar. Kalau di pondok itu ngajar kecil-kecilan lah, ngajar yang junior gitu kan, ngajar junior. SD pemalu saya Pak Imam. Karena orang nggak punya kan, sekolah aja nggak pakai sepatu Mbak. Tahu pemalu Mbak? Pemalu, Ya, malu-maluin. Pemalu itu kemana-mana bawa palu Mbak. Oh. Bawa pemalu, ya kan? Pemalu. Kurang plesetannya Pak Imam kita. Iya. Cari Pak, ayo Pak. SMP kota, itu pun hampir nggak bisa sekolah Pak Imam, dipaksa tetangga. Semoga tetangga saya ini banyak rezekinya, barokah ya. Beliau yang maksa saya. Ada satu lagi orang tua angkat juga bagus, semoga beliau juga di sana bahagia ya. Saya banyak ditolong orang Pak Imam. Saya dipaksa sekolah SMP, nah di SMP itu lagi-lagi minder Pak Imam. Lihat anaknya kiai, enak ya naik mobil mewah gitu. Kita tidur elastika gitu. Makan ikan asin, gak usah nangis Mbak. Enggak. Ikut drama ya. Ya kan? Nah, pagi saya sekolah Pak Imam. Siang jualan koran. Jadi terminal Lamongan itu saksi hidup saya. Naik turun bis gitu. Sorenya baru mondok gitu. Aduh ini sedih beneran sih Coach kalau ini sampai jualan koran ya. Serius. Saya cari, entah siapa yang ngajari saya Pak Imam, tapi saya lihat orang jualan koran, saya nanya, boleh saya jualan? Tim bisnisnya udah ada. Ada di situ. Pagi,
Yang SD sudah jualan es lilin, Pak. Es lilin. Tahu es lilin? Spontan aja, nggak ada yang ngajarin. Es lilin. Ya, es lilin. Nggak tahu Nggak tahu coach. ya. Es yang di pangkalnya dikasih karet gitu loh. Dia nggak menemui masa itu. Dia nggak menemui masa Sorry ya teman-teman. es lilin. Es lilin itu es yang dikasih lilin tuh, Mbak Ayu. Beneran ini Pak. Es lilin. Itu juga nggak ada yang ngajari, Pak. Nggak ada yang ngajari. Saya nggak dipaksa untuk melakukan itu. Mulai kecil ada orang tetangga butuh air, saya tawari, saya sampaikan air ya. Di danau waktu itu, dibayari gitu. Dan ada nanam padi. Sungai. Ya spontan aja. Nggak ada yang maksa. Orang tua saya nggak maksa itu. Iya. Sungai itu Bayu, sungai itu kan cukup lebar, lebih kurang 3 meter lah. Dalamnya itu kalau lagi banyak air, itu 3 meter juga, kalau enggak mungkin 1 meter lah. Itu kita bisa biasa cari ikan Bayu, kita tutup itu sungai. Ya jarak 15 meter kita tutup, Pak. Pakai ketupuk pisang, pakai tanah gitu. Tahu yang kita lakukan? Kita kuras itu sungai, Bayu. Kita kuras, kita ambil ikannya. Kenapa nggak pakai jaring Pak? Iya, waktu itu nggak punya uang untuk beli jaring gitu kan. Kalau sudah punya uang ya kita beli jaring, kita beli sungai dikuras. Iya, kita kuras. Kita kuras. Itu kan ikannya kelihatan semua tuh. Kita ambil lah, kita ambil. Sebagian kita makan, sebagian kita jual. Oh, dipalang dulu Kita terus palang dulu. yang di iya. Tapi kan derasnya air nanti. Oh, enggak. Airnya lagi berhenti, dia enggak lagi ngalir, berhenti dia. Oke. Enggak musim hujan kan, berhenti dia. Nah, kita kuras. Banyak ide gitu. Kemudian SMA agak malu-malu lah karena kenal cewek kan, untuk jualan agak malu-malu gitu kan. Tapi kita punya ide tuh, buat tulisan, kita jual tulisan itu, Pak. Tulisan? Ya kita buat tulisan kayak ya pokoknya tulisan-tulisan yang kira-kira dibutuhkan, kita tawarkan lagi. Oh, zaman dulu kan memang ada tulis kayak di kartu dulu tuh main kartu-kartu di kantor pos bisa beli kartu ucapan di zaman sekarang gede nggak ngalamin nih. Ayo ada juga coach dulu notebook kalau sama cemewew ya. Pasangan pacar ya dulu. Itu apa tuh? Pacar. Belum tahu mungkin. Oh, pacar. Kan sering kirim-kiriman notebook, nanti tukeran gitu. Oh iya. Pacar itu yang mewarnai kuku itu kah? Pacar itu. Oh beda. Baik. Nah, mulai dikenal SMA itu karena kita lomba cerdas cermat P4 itu juara tingkat kabupaten, Pak. Jadi saya itu hafal soal-soal dan jawabannya. Jadi juri itu sampai heran loh. Soalnya belum selesai kok kamu tahu jawabannya gitu. Ya, apa kamu pakai jin gitu katanya. Saya bilang, saya pakai celana jin. Oh iya, benar berarti. Nah, akhirnya terus kita yuk bisa yuk. Iya. Karena saya rajin baca soal, Pak. Rajin baca soal, rajin ngapalkan gitu. Akhirnya itu jadi materi training saya bagaimana menghafal soal-soal UAN. Itu laris memang waktu itu. Waktu UAN masih menjadi syarat kelulusan itu. Iya. Saya laris materi itu. Karena saya tahu caranya, Pak. Sekarang kan nggak jadi syarat kelulusan. Iya. Jadi nggak laris. Sejak Mas Mandi. Semua masa punya bisnis, semua bisnis punya masa. Akhirnya saya belajar yang lain, jualan yang lain. Nah, kemudian kuliah inilah saya ngawali betul-betul bisnis, Pak. Saya kuliah di Fakultas Teknik, tapi saya punya bimbel privat. Teknik apa? Teknik elektro. Jadi kalau saya megang strom itu masuk kalau teknik apa ya namanya? Teknik apa yang ada bisnisnya tahu namanya? Teknik industri. Ya, elektro. Hanya 10% materi bisnisnya, lainnya teknik. Jadi kalau saya megang strom itu nggak ke strom, Pak. Nggak percaya, boleh saya coba. Gitu. Hanya lulusan teknik yang bisa begitu, Pak. Jangan dicoba, Pak. Dimatiin dulu listriknya. Enggak serius, Pak. Serius, kalau itu saya pegang saya ke strom. Enggak mungkin. Boleh dibocorin mungkin coach gimana biar nggak kesetrum itu, coach? Jadi listrik itu akan terhambat kalau kita pakai alas kaki yang kira-kira bisa menghambat aliran listrik. Oh, gitu. Tapi di dalam tubuh kita udah kena getar dulu, enggak juga. Kan berhenti dia. Coba aja, enggak usah. Coba Pak. Coba nih. Dulu saya nggak percaya, tapi dosen saya nyoba langsung dia masukkan tangannya itu ke strom. Biasa. Iya, karena ada teorinya, Pak. Nah, oke, jadi gitu. Nah, saya punya bimbel, saya punya kursus, bukan kursus komputer ya, rental komputer. Saya jualan kosmetik, apapun lah saya jualan. Kosmetik juga, Coach. Waktu itu, oke lah, Wardah, Zahra waktu itu kita jualan. Apapun lah yang laku saya jualan. Hanya diri saya yang nggak laku dijual. Gitu. Semua saya lakukan, Pak. Semua saya lakukan sambil berorganisasi. Jadi kalau di presentasi, Pak Imam, waktu saya 100% itu nyari uangnya 40% malah. Organisasi 40%, nah bulannya 20%. Iya. 20%. Jadi tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah lulus dan ya gitulah. Sampai kos-kosan pun kita bisnis kan, Pak. Jadi kita cari rumah di kontrak gitu ya sama teman-teman lah. Kemudian kita hitung kita jual kos-kosan itu ke teman-teman gitu.
Hasilnya kita kos gratis di situ. Sekarang ada mantan staff saya juga gitu, sekarang dia sewa kontrak, dia kontrak ada beberapa kamar, sekarang total dia sudah 67 kamar ya. Oke. Terus dikoskan satu rumah memang dia beli, dua rumah dikontrak, dia kontrak tapi di beberapa kamar dan dia sewa, dia koskan. Ya, itu Keren nih anaknya. ya pasti untung sama dengan beli tanah besar terus kapling-kapling. Gitu. Ya, gitulah lebih kurangnya sampai akhirnya lulus, alhamdulillah. Setelah lulus sudah menekuni lah training-training ini, pernah jadi dosen, pernah kerja di perusahaan, tapi nggak kerasan karena mungkin mentalnya bukan mental karyawan barangkali ya, mentalnya adalah mental fighter, bisnis gitu Pak. Tapi ya begitulah bisnis, jatuh bangun